Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Aura Dameratri dengan nomor induk mahasiswa 202205100025 dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas dari Seminar Hubungan Internasional yang berjudul Green Public Diplomacy Korea Selatan, Analisis Framing Isu Lingkungan dalam Drama Extraordinary Attorney Woo tahun 2022. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Latar belakang dari penelitian ini berangkat dari fenomena globalisasi informasi dan meningkatnya pengaruh budaya populer sebagai sarana diplomasi publik. Korea Selatan menjadi contoh negara yang secara aktif memanfaatkan budaya populer, khususnya K-drama sebagai alat soft power dalam memperluas pengaruh dan membentuk persepsi internasional. Salah satu isu yang kini menonjol dalam K-drama adalah lingkungan hidup. Drama Extraordinary Attorney Woo yang tayang pada tahun 2022 menjadi objek yang relevan karena secara eksplisit mengangkat isu-isu lingkungan seperti konservasi laut dan keadilan ekologis dalam narasi hukumnya. Hal ini memperlihatkan bagaimana K-drama tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media penyampaian nilai-nilai sosial dan politik luar negeri Korea Selatan. Konteks diplomasi publik, fenomena ini dapat dilihat sebagai bentuk Green Public Diplomacy, yaitu strategi komunikasi negara untuk membangun citra sebagai negara yang peduli lingkungan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menganalisis bagaimana framing isu lingkungan dibangun dalam K-drama, khususnya dalam serial Extraordinary Attorney Woo. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, saya menemukan 3 pertanyaan utama. Yang pertama yaitu, apa saja bingkai atau frame yang digunakan dalam penyajian isu lingkungan dalam drama tersebut berdasarkan perspektif analisis framing government. Yang kedua, bagaimana representasi isu lingkungan dalam Extraordinary Attorney Woo berkontribusi terhadap praktik Green Public Diplomacy Korea Selatan. Kemudian yang ketiga, yaitu sejauh mana strategi penyampaian isu lingkungan dalam Extraordinary Attorney Woo berbeda atau sejalan dengan K-drama lain yang juga mengangkat tema lingkungan seperti Hometown Cha-Cha-Cha dan The Silent Sea. Selanjutnya masuk ke bagian kerangka teori. Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan teori utama, yaitu yang pertama teori framing dari Erving Goffman. Teori ini menjelaskan bahwa media membentuk realitas sosial melalui pemilihan bingkai tertentu dalam penyampaian informasi. Dalam konteks drama televisi, framing ini dapat dilihat dari bagaimana alur cerita, karakter, dan konflik menyampaikan nilai-nilai tertentu kepada audiens. Dalam drama Extraordinary Attorney Woo, framing isu lingkungan ditampilkan melalui sudut pandang hukum dan aktivisme sosial. Isu lingkungan tidak hanya menjadi latar cerita, melainkan dimasukkan ke dalam konflik utama, menjadikan sarana untuk menyuarakan keadilan ekologis dan hak asasi manusia. Teori kedua yang saya gunakan adalah konsep soft power dari Joseph Nye dan public diplomacy. Konsep ini menekankan pentingnya daya tarik budaya dan nilai dalam mempengaruhi aktor lain di ranah global. Korea Selatan melalui Korean Wave atau yang kita kenal sebagai Hallyu, termasuk K-drama, telah menjadikan media populer sebagai strategi diplomasi publik untuk membangun citra nasional sebagai negara progresif, modern, dan peduli terhadap isu global seperti isu lingkungan. Framing yang digunakan dalam drama ini tidak hanya membentuk persepsi tentang isu lingkungan itu sendiri, tetapi juga mendukung narasi diplomasi publik Korea Selatan yang berorientasi pada keberlanjutan dan nilai-nilai universal. Selanjutnya yaitu argumen. Penelitian ini memiliki 2 hipotesa utama. Yang pertama yaitu representasi isu lingkungan dalam drama Extraordinary Attorney Woo diframing secara strategis melalui pendekatan moral, konflik, dan tanggung jawab atau responsibility framing yang berkontribusi pada pembentukan citra Korea Selatan sebagai negara yang pro lingkungan dalam konteks Green Public Diplomacy. Kemudian hipotesa yang kedua yaitu framing isu lingkungan dalam K-drama bukan sekadar bagian dari narasi hiburan, melainkan merupakan bagian dari strategi soft power Korea Selatan untuk memperkuat pengaruh diplomasi publik di tingkat global, khususnya terhadap penonton internasional termasuk Indonesia.
Hipotesa ini ingin menguji apakah media populer Korea Selatan secara sadar digunakan untuk mendukung agenda diplomatik dan membangun persepsi internasional melalui isu lingkungan. Yang terakhir yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap satu objek yaitu serial extraordinary attorney Wu. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primernya berupa dialog, cuplikan visual, dan narasi dari serial tersebut. Kemudian, data sekundernya berupa jurnal akademik dan artikel ilmiah terkait green diplomacy dan K-drama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, studi pustaka, dan observasi non-partisipatif, yakini dengan menonton dan mencatat elemen-elemen relevan dari drama. Analisis data dilakukan dengan metode framing analisis Goffman mencakup yang pertama identifikasi isu utama, kemudian yang kedua klasifikasi jenis bingkai yang digunakan seperti moral, konflik, tanggung jawab, kemudian yang ketiga analisis normatif untuk melihat makna simbolik dan ideologis, dan yang keempat interpretasi diplomatik untuk menghubungkan temuan dengan strategi Green Public Diplomacy Korea Selatan. Untuk menjamin validitas, digunakan teknik triangulasi data dari berbagai sumber untuk memperkaya dan memperkuat interpretasi. Sekian presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.